Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anakku. Hari ini kita akan belajar mengenai suhu kalor. Sekilas saja karena kalian sudah memiliki modul di Google Classroom masing-masing dan beberapa latihan soal. Ini nanti kita hanya akan membahas satu soal saja. Nah, pada suhu kalor, kalau kalian mengenal kata suhu, otomatis kalian pasti akan mengingat mengenai satuan dari suhu. Ada 4 satuan dari suhu, ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini Bu Lutfi menggambarkan ada kotak-kotak seperti ini. Ada titik namanya titik beku dan titik didih. Titik beku berarti suhu paling bawah dari air tepat membeku, dan titik didih adalah suhu paling atas ketika air tepat mendidih. Nah, untuk Celcius semuanya sudah bisa membuka ke modul masing-masing. Kalau tutup titik bekunya untuk Celcius adalah 0 derajat Celcius. Dan untuk titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius. Kita anggap bahwasanya titik tepat perempatan ini kita sebut sebagai titik beku dan titik didihnya gitu ya. Kemudian untuk reaumur untuk titik bekunya 0 derajat reaumur dan titik didihnya 80 derajat reaumur. Sedangkan Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk Kelvin sendiri, titik bekunya adalah 273 Kelvin dan titik didihnya 373 Kelvin tanpa derajat. Nah, di sini Bu Lutfi akan membahas satu latihan soal. Nanti untuk teori-teorinya kalian bisa pelajari di modul fisika ya. Untuk soal ini nanti kita menggunakan prinsip asas Black, di mana asas Black itu termasuk salah satu hukum yang ada di materi suhu kalor, yaitu mengenai kalor. Asas Black dikatakan berlaku apabila ada yang namanya kalor masuk yang sama besarnya dengan kalor yang keluar. Contohnya di soal yang ini. Ada soal yang berbunyi air 100 gram bersuhu 90 derajat Celcius dicampur dengan air 50 gram bersuhu 30 derajat Celcius. Setelah terjadi keseimbangan, suhu airnya adalah sekian. Itu yang ditanyakan. Nah, di sini kita gambarkan, kita lihat jenisnya mereka sama, air. Berarti mereka bisa kita buat dalam bentuk satu garis seperti ini. Bu Lutfi sarankan kalian membuat garis seperti ini dulu ya. Mereka sama-sama air. Kemudian suhu yang paling kecil 30 dan suhu paling besar 90. Ingat, suhu 30 itu berarti kalau di di prinsip suhu, seperti halnya di gambar termometer ini, yang kita anggap termometer ini ya, titik garis suhu ini, bahwasanya 30 itu ada di bagian mendekati 0. Nah, dan 90 mendekati 100. Kemudian yang namanya mereka bercampur, berarti ketika mereka sudah bercampur ada suhu campurannya atau suhu airnya ketika bercampur. Nah, di titik tengah-tengah sini, dan kita belum tahu itu titik-titik bernilai berapa. Nah, dari gambar titik ini kita ketahui bersama ada dua bagian, ada titik atas dan titik bawah. Garis tepat yang di sini ini adalah suhu akhir yang ditanyakan, berarti adalah T-nya. Maka ketika bagian bawah ini ada yang namanya delta T atau perubahan suhu, di mana kita sebut dengan delta T1. Berarti delta T ini adalah selisih dari T terhadap 30. T-30. Kemudian yang atas ini delta T2, di mana 90 dikurangi T. Jangan lupa derajatnya. Oke, di sini gitu ya, prinsipnya di sini. Kalian ingat-ingat ya, antara 30 dan 90 berarti yang tengah-tengah itu adalah suhu akhirnya, itu sudah pasti. Kemudian kita menggunakan prinsip asas Black, di mana suhu kalor masuk sama dengan kalor yang keluar, kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Maka kita menggunakan persamaan Q1 sama dengan Q2. Q itu adalah simbol dari kalor, di mana rumus dari kalor itu kalau kita ingat-ingat itu adalah zaman SMP, Q macet. Nah, MC delta T, dimana di sini M-nya M1, delta T1, M2, delta T2, C-nya ini adalah
kalau yang dimiliki air, karena mereka sama-sama air, ini boleh dihilangkan. Ingat dalam soal tadi bahwasanya M1 berarti bagiannya sini ya, suhu air yang pertama itu berarti 50 gram. Ingat yang 30 derajat T1, maka kita ambil yang 50 gram. T2 berarti ini adalah M2 100 gram. Apakah harus dirubah satuannya? Tidak, karena nanti kita bisa coret satuannya. M1 kita masukkan 50 gram dikali delta T1 T-30 derajat, jangan lupa diberi kurung. M2 100 gram dikali 90 derajat dikurangi T. Satuan bisa dihilangkan, coret. Kemudian kiri kanan boleh dicoret ya. 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 2. Nah, berarti ini dimiliki T dikurangi 30 derajat sama artinya 2 dikali 90 derajat kurangi T. Kalau ketemu seperti ini jangan lupa kalian kalikan satu-satu. 2 kali 90 180, 2 kali min T, min 2T. Kita jadikan satu dengan T, angka dengan angka. Sorry, ini adalah tanda negatif. T, min 2 pindah ke kiri menjadi plus 2T, sama dengan 180 derajat plus 30. 3T sama dengan 210 derajat, maka T 210 derajat bagi 3, yaitu 70 derajat Celcius. Sangat mudah, yang penting kalian mau memahaminya. Oke, demikian untuk pembahasan soal materi Zulkalor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.